Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen, dan semua teman-teman. Kami adalah kelompok mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi S1 Sistem Informasi yang akan menyampaikan tugas presentasi ujian tengah semester mata kuliah lingkungan bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Bayu Nur Hadianto, dari kelas SI02 dengan NIM 24123169. Kemudian ada Suryo Pamungkas dari kelas SI02 dengan NIM 24123183. Dan kemudian yang terakhir ada Ilyas Nurrohman dari kelas SI02 dengan NIM 24123203. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan analisis lingkungan bisnis di Indonesia dengan pendekatan pastel, yaitu mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Selanjutnya, saya akan memulai penjelasan dari aspek politik dan ekonomi. Pertama, dari aspek politik. Pemerintah Indonesia menjalankan strategi diplomasi aktif dan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat untuk menjaga akses pasar dan kerjasama ekonomi. Selain itu, Indonesia juga mulai mendiversifikasi mitra dagang seperti menjalin kerjasama yang lebih erat dengan ASEAN, Tiongkok, dan Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada suatu negara. Penguatan peran diplomasi ekonomi juga dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, dari aspek ekonomi. Strategi ekonomi diarahkan pada peningkatan nilai tambah ekspor melalui industrialisasi berbasis teknologi. Reformasi struktural dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, serta mendorong sektor produktif seperti manufaktur digital dan energi. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan kemudahan dalam berusaha untuk menarik investor. Tak kalah penting, penguatan UMKM ekspor dilakukan agar mengakses pasar global secara langsung. Saya Suryo Pambengkas akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek sosial dan teknologi. Pertama, dari sisi sosial, pemerintah meluncurkan program pelatihan dan reskilling tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan sektor ekonomi baru, seperti ekonomi digital dan agribisnis modern. Untuk sektor-sektor yang terkena dampak tarif, diberikan subsidi dan bantuan langsung sementara. Selain itu, penguatan jaminan sosial dan program BPJS. Ketenagakerjaan terus dikembangkan agar menjadi jaringan pengaman sosial yang lebih luas. Selanjutnya dari sisi teknologi, pemerintah mendorong pengembangan riset dan inovasi lokal melalui kolaborasi antara universitas dan industri. Startup teknologi dan industri 4.0 juga diberikan insentif seperti pengurangan pajak untuk kegiatan riset dan pengembangan. Peningkatan digitalisasi industri lokal juga sangat penting agar bisnis Indonesia semakin efisiensi dan kompetitif di pasar global. Saya Ilyas Nurrohman akan menjelaskan aspek lingkungan dan hukum sekaligus menyampaikan penutup presentasi kami. Dari sisi lingkungan, pemerintah mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam pembangunan melalui penerapan green economy. Hal ini dilakukan dengan mendorong energi terbarukan, mendukung industri ramah lingkungan, serta menerapkan standar lingkungan pada produk ekspor. Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan pajak karbon dan insentif penurunan emisi sebagai upaya mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dari aspek hukum atau legal, Indonesia dapat mengajukan gugatan ke WTO jika menemukan kebijakan tarif yang tidak adil atau diskriminatif. Perjanjian perdagangan seperti FTA dan CEPI terus diperkuat
kuat agar melindungi kepentingan Indonesia. Selain itu, regulasi ekspor dan perlindungan investasi diperbaiki agar sesuai dengan standar hukum internasional. Dunia memang penuh ketidakpastian, tapi arah bisa kita tentukan sendiri. Indonesia tidak harus menjadi korban perubahan global, kita bisa menjadi pemenangnya. Dengan strategi yang tepat, masa depan bukan untuk ditunggu, tetapi untuk dibentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.